Kita kembali di Rakyat Bersuara. Saya ingin ke Mbak Lulu. Nah, saya sedikit aja, 2 kalimat boleh ya. Yang pertama, jangan ada kesan kita mengatakan bahwa satu partai saja ini yang punya masalah. Oke, Ya. oke. Ketika Fair, Bapak fair nih Presiden menyatakan demikian, saya mau sebagai rakyat, mudah-mudahan semua yang ini nih, nanya Pak Presiden, kenapa biayanya mahal? Apa bisa dimulai dari partainya Bapak Presiden dulu? Kan mumpung jadi presiden nih. Bagaimana cara membuat biaya mahal itu tidak terjadi sebelum kita kembalikan ke DPRD. Karena sekarang kekuasaan kan ada di tangan beliau dengan niat baik untuk misalnya demokrasi. Itu asta karya ya. Cita. Asta cipta. Cipta. Itu 3 yang utama, demokrasi dan HAM. Betul kan? Nah kalau itu yang pertama, ya buatlah demokrasinya menjadi tetap hakiki. Ya bagaimana sama-sama kita biayanya diperkecil. Dimulai dari misalnya partai kami sendiri gitu. Karena saya khawatir saya ngomong gini bisa dibantah kiri kanan, tapi yang di luar sana ketawa-ketawa, gitulah, ya kan? Ya kan? Karena Siapa yang ketawa? banyak lah yang memang mengeluarkan uang buat bayar tiket, antara lain. Begitu Nggak mungkin mulainya. ketawa dong. Kalau menang iya ketawa. Kalau kalah ya Wah masa kalau ketawa? orang di sini di Indonesia ini sudah menderita pun ketawa mereka akhirnya. Kenapa? Kurang lebih begitu. Nggak tahu. Masa ada 3 calon. Katakanlah nih, saya harus contoh Mbak Lulu ya. Mbak Lulu maju di Jawa Timur. Ada, saya harus sebutkan nanti silakan dibantah loh Mbak. Bohirnya yang bayarin misalnya. Terus Mbak Lulu kan nggak jadi nih. Masa ketawa-tawa? Ya enggak dong. Variasinya bisa macam-macam. Saya benar-benar mau dengar dari Mbak Lulu, mungkin kader utama, ya kemudian kan ada urunan dan lain sebagainya. Tetapi yang lain yang kalah setelah membayar uang di masa sebelumnya masih rajin maju tuh. Mengulang lagi maju di Oke, selanjutnya. nanti kita tanya. Tapi saya ke Mbak Lulu dulu. Mbak Lulu, saya mau tanya dulu sebelum saya tanya soal sikap ini. Mbak Lulu habis berapa kemarin? Saya udah bilang ya sama gini, terima kasih ya, ini menarik banget ya. Iya. Di Jawa Habis berapa duitnya dari mana kata itu Mbak? Oke. Kalau aku boleh jujur ya, jadi mungkin anggaran yang terminimalis untuk sebuah ajang kontestasi levelnya gubernur itu, mungkin ya paslon nomor 1 itu saya sama Mas Lukman. Oke, berapa boleh sebut nggak angkanya? Kalau official ya yang dirilis Kira-kira, oleh ya, oke. panitia, jadi oleh tim pemenangan itu sekitar 1,8 miliar atau apa begitu. 1,8 miliar untuk Jawa Timur, itu kecil Karena banget. apa? Karena apa? Kita memang benar-benar zero melakukan money politik. Dan kita tidak melakukan kerja-kerja kecuali kerja-kerja politik yang wajar. Sebentar Mbak. Ya. 1,8 miliar untuk bayar saksi aja kayaknya nggak cukup se Jawa Timur, ya Nah nggak sih? ini saya mau bilang, itu kan kami ini sebagai calon yang kayak gitu. Jadi kami calon itu punya rekening ya atas nama kandidat. Sorry, berapa TPS di sana? Jawa Di Timur? sana ada TPS-nya sekitar 8.400 8.000-an sekian ya? ya. Oke. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ternyata ada juga model-model gotong royong dalam kerja-kerja politik pemenangan seperti yang terjadi di Jawa Timur. Jadi kenapa kemudian saya dari tadi itu sebenarnya udah gemes pengen ngasih respon kepada Mas Ghazali juga ya. Karena pengalaman kita di Jawa Timur yang pertama pasti tidak ada mahar dong. Karena justru kita sedang mengusung marwahnya partai politik. Justru ini kita dianggap sebagai kerja pengabdian. Jadi kita ini dianggap melakukan tugas ya sebagai kader yang dipercaya oleh partai politik untuk maju di dalam satu kontestasi, dan tentu partai sudah membuat ukuran-ukuran kenapa kemudian saya misalnya dan Mas Lukman yang kemudian dipercaya kemudian maju. Satu hal misalnya ketika saya di Surabaya mau ke KPU gitu ya, ternyata sampai ada senior di partai di Jawa Timur tuh yang bilang, Mbak Lulu terima kasih ya karena Anda telah mewakilin kita dan marwah partai kemudian sudah dijaga. Nah bayangkan kalau kemudian partai aja sampai kemudian terima kasih kepada kadernya kan nggak mungkin kemudian kita yang akan membayar. Kenapa? Karena bentuk bayarannya itu ya totalitas pengabdian itu gitu Bang. Jadi kita sama sekali tidak ada maharnya, itu jelas karena kita kader. Yang kedua justru kita ini kemudian menyaksikan betul bagaimana teman-teman itu melakukan gotong royong. Teman-teman fraksi baik itu di DPR RI sampai DPRD Kabupaten semuanya itu melakukan kerja bakti untuk pemenangan di wilayah dapilnya masing-masing. Nggak pakai uang itu untuk makan siang, jagain segala macem. Nah kalau itu misalkan dikonversi dengan uang ya tentu jauh lebih banyak daripada yang kita sebutkan. Tetapi kan bukan untuk money politik. Misalnya anggota DPR kita di DPR Kabupaten aja, ketika mereka mengumpulkan supporternya ya atau tim sesnya pada saat mereka itu pileg, berarti mereka kan mengeluarkan ongkosnya, ya kan? Tetapi ongkos itu untuk apa? Ya ongkos untuk bertemu
pertemuan. Tetapi kan itu kemudian bergandeng dengan kerja-kerja elektoral mereka. Jadi pada saat mereka reses, kemudian saat mereka memang turun ke dapil, nah mereka melakukan sapaan kepada kadernya atau kepada konstituennya, dan di situ juga kemudian dilakukan kampanye untuk Pilgub. Oke. Itu yang saya bilang ini hal yang sangat menarik. Nah, ini artinya apa? Bahwa selama kemudian kerja-kerja politik itu benar-benar dilakukan oleh partai politik dan calonnya adalah calon yang memang tumbuh besar itu bersama dengan partai yang mengusung, maka ini pasti akan meminimalisir biaya-biaya politik seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Mas Ghazali ya. Mbak Lulu, Ya. saya tadi perhatikan Mbak Lulu bicara Prof. EG, Prof. Effendi Ghazali beberapa kali begini-begini. Geleng-geleng. Maksudnya Unbelievable, geleng-geleng nggak percaya Iya. Prof. EG. Oh, bukan. Justru ya. Enggak, maksudnya 1,8 miliar untuk Jawa Timur, 8.000 TPS bisa lebih. aja di beberapa Bisa? kasus. Bisa, Oke. bisa. Di beberapa kasus bisa kan kader utama yang dimajukan gitu. Cuma maksud saya contoh-contoh ini. Saya undang dulu Oh iya. Bung Arya Bima dari PDI Perjuangan. Selamat datang Bung Arya Bima. Apa kabar Bung Arya Bima? Kabar selalu baik. Oke, silakan. Jadi gimana Prof? Ya saya lihat Mas Arya Nuansa Bima hitam ini ya. jadi ingat apa namanya, ada yang mengatakan 12% itu dari mereka gitu. Enggak ya. Enggak, balik PPN 12% maksudnya dari sebelah sana gitu. Enggak, jangan. Anda nggak berani tanggung jawab itu. Enggak. Topiknya bukan itu gitu. Nah, balik. Nggak apa mau disinggung dikit nggak apa kok. Ya, saya mau bilang bahwa pasti akan ada kalau kita temui hal-hal yang seperti ini. Tapi berapa jumlahnya dibanding 545 gitu. Itu kan selalu. Nah, kalau semuanya atau sebagian besar. Tapi 1,8 miliar untuk daerah sebesar Jawa Timur, 8.000 TPS lebih, mungkin. Tapi begini, yang kita tidak hitung kan kontribusi. Saya bilang tadi ya kan, bahwa ada kerja bakti, ada kerja gotong royong yang dilakukan oleh para kader utama kita. Oh, dia ikut nyumbang Iya juga? dong. Iya dong. Iya dong. Kalau nyumbang Itu- nggak perlu dilaporkan juga itu? Ya ada yang bisa dilaporkan, tetapi kan ada yang mungkin tidak perlu dilaporkan karena itu berbareng dengan tugas dia turun ke dapil. Kalau Maksudnya lebih begitu, dari jumlah ya. yang boleh, ya harus dilaporkan gitu kan? Iya, iya. Tapi kalau Jadi- enggak, tapi poin saya kan kembali, kalau misalnya banyak yang seperti ini, lebih besar jumlahnya dibandingkan katakanlah kalau ngambil di tengah rata-ratanya berapa, ya sudah, Bapak Presiden nggak usah dong mengeluh, betul nggak? Iya kan? Karena kecil kok. Kecil dan rakyat semua nyumbang, bukan Tapi rakyat. mohon maaf. Ya. Tapi hanya ada satu doang. Tapi kan, mohon maaf saya sebut. Iya. Tapi kan nggak jadi, kalah. Iya, Yang jadi kita nggak tahu nah. berapa. Justru itu Justru itu. dong. Maksud saya, yang Justru orang di luar itu. ketawa itu yang saya maksudkan tadi gitu loh. Sebenarnya akan berbeda ceritanya ya kalau Ya. kemudian dengan budget yang minimal gitu ya, tetapi dengan kerja politik maksimal dan kemudian tetap terpilih. Ya. Nah itu ada juga, ada Ya, juga itu pasti. ada juga memang, Ya. tetapi Cuma untuk- berapa persentasenya? Karena saya kalau itu yang besar, nggak perlu Bapak Presiden ngomong gitu. Ya Nggak, nggak? tapi saya tanya, oke 1,8 Iya, miliar iya. dan akhirnya kalah begitu ya. Kalau saya tanya ke Mbak Lulu kalau suruh milih antara pilkada langsung dengan tak langsung, Mbak Lulu yang menjadi orang yang pernah praktek langsung di lapangan, pilih yang mana? Pilihannya ini selalu hitam putih kayak gitu ya. Problemnya apa dulu nih? Dari langsung atau tidak langsung? Karena saya ini kan tipikal orang ya. Problem nggak- utamanya efisiensi, boros. Gak hanya efisiensi sebenarnya. Saya masih ingat ada hasil kajian dari Badan Keahlian DPR tahun 2017 bahwa pilkada langsung itu contohnya satu meminimalisir oligarki. Tetapi ini kemudian kita lihat ya realitasnya apakah oligarki itu justru satu dia memang tidak ada atau malah tumbuh subur pada pilkada langsung. Nanti itu biar ketemu kita kalau sakitnya apa kemudian resepnya juga jelas. Nggak seperti tadi itu gitu ya kan. Terus yang kedua justru meminimalisir politik dinasti. Karena apa? Terjadi yang namanya sirkulasi elit. Nah ya kan terjadi kepemimpinan yang Meminimalisir bukan berarti Iya. menolkan ya. ya tidak nolkan, tetapi ternyata justru tumbuh subur yang namanya politik dinasti. Saya baru aja baca tadi hasil penelitian dari UGM, salah satu pusat riset yang ada di sana. Ada dua lembaga yang ada di UGM sama di Unikat Majaya. Ada 605 peserta Pilkada 2024 yang affiliate dengan dinasti.
Berarti pilkada langsung Ya memunculkan double dinasti. daripada pilkada-pilkada sebelumnya, betul. Oke. Bukan hanya tidak related, tetapi justru ternyata tumbuh subur. Kalau tidak bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, ponakan, misanan, istri, suami, atau bahkan yang kaitannya dengan kerabat atau yang diendos oleh dinasti yang terkait. Oke. Ya misalnya ini udah 2 kali nih. Kemudian dia mengendos siapa yang kemudian dipercaya, entah itu anak buahnya atau asprinya atau siapapun. Anyway, seperti itu, ya kan. Kemudian memanalisir politik uang, tapi ternyata tadi dibilang sendiri bahwa politik pilkada hari ini bukan hanya menjadi efisien, tetapi memang sangat costly. Ini adalah hasil kajian dulu alasan pilkada langsung dan juga alasan-alasan yang lain, misalnya soal kualitas demokrasi lebih baik, kemudian soal kepemimpinan yang penuh dengan integritas. Tetapi lagi-lagi kemudian kita juga punya hal yang paradoks ya, karena aku juga baca ternyata dari 2005 jadi 2005 sampai 2024 itu yang namanya kepala daerah yang dijadikan tersangka oleh KPK itu udah hampir lebih kurang 159 atau 169, lebih kurang seperti itu. Artinya itu ada ratusan kepala daerah pasca pilkada langsung yang kemudian menjadi tersangka korupsi. Ini adalah problem-problem yang menurut saya perlu untuk kita mitigasi bersama gitu. Sebelum kemudian membuat keputusan Sebentar, apakah artinya langsung atau tidak langsung. Artinya Mbak Lulu juga menyangsikan, meragukan kalau ini tetap langsung juga nggak benar-benar amat gitu kurang lebih kan? Iya lebih kurang itu, tapi sebentar kemudian tapi yang kita tidak lakukan juga bahwa kenapa sih kemudian ini semuanya bisa terjadi? Kenapa kita tidak pernah melakukan audit penyelenggaraan pemilu? Kenapa sih misalnya apa yang kita anggap sebagai kecurangan, kalau itu kita sepakatin ya bahwa money politik itu adalah satu tindakan yang sangat messy dan menjijikkan dalam demokrasi kita. Tetapi kenapa itu bisa berlangsung? Kenapa yang dulu itu misalnya itu tertutup bisa dilakukan tengah malam gitu, tetapi sekarang tuh bisa siang hari bolong, bisa sore, bisa Apa pagi bisa ini? dan sangat terbuka. Apa, Iya dong. apa namanya? Bahkan kemudian ada juga Serangan yang fajar. ya bahkan ada yang juga yang semena-mena kemudian deposting di media sosial. Ini loh serangan fajar, tetapi dilakukan itu tidak wajar dan itu sebelum coblosan. Tapi kemudian saya bilang Kalau ada di bansos mana? termasuk nggak ya? Kenapa? Bansos termasuk nggak? Kira? Iya dong. Yang saya bilang itu ada minyak goreng, ada beras, ada yang sore-sore itu dibawa dengan geledekan, Pak. Dikirim ke rumah-rumah. Saya mau Siapa bilang, yang kirim itu? Tim ses atau siapa? ya gak mungkin kan calon ngegeledekan sendiri. Ya pastilah bagian dari aparat yang mensukseskan kandidat. Aparat ini saya garis bawahi, aparat nih. Ya aparat itu maksudnya bisa tim ses, bisa siapapun anyway lah ya. Yang pasti kan bukan kandidat yang gawa geledekan kayak gitu. Tetapi itu terjadi juga di Jawa Timur gitu loh. Yang saya mau bilang kemudian ada di mana pengawasan itu? Ada di mana kemudian peran Bawaslu? Andaikan misalnya ya kan kelembagaan penyelenggara pemilu ini yang dibiayai sangat mahal oleh APBN. Konteksnya kalau ini pusat kemudian APBD. Tapi sempat dilaporkan Mbak Lulu tuh. Saya udah laporkan. Bawaslu tapi kemudian Tetapi lucunya dia bilang apa? Ini nggak ditemukan ya ada di mana titik lokasinya. Saya bilang iki loh videonya. Ini sangat terbuka, bayangkan ya kan. Bawaslu mengatakan seperti itu waktu itu. Bawaslu di sana ya. Ya ada bawa pusat juga. Sampai Pusat bawa juga. pusat juga saya sampaikan. Ini loh kejadian seperti ini sebelum coblosan seperti ini dan itu diposting di TikTok. Itu yang saya mau katakan begini Pak, bahwa demoralisasi itu udah terjadi luar biasa dan ini kemudian yang bahaya apa? Dianggap itu sebagai satu kenormalan gitu loh. Ini dianggap sebagai normal. Nah, normalisasi itu yang menurut saya itu bahaya. Nah, ini kebetulan terjadi dalam 20 tahun terakhir di masa kita menyelenggarakan pilkada itu secara langsung. Apakah kemudian ini yang kemudian kita tuju ya? Apakah inilah tujuan ketika pilkada langsung itu dulu diputuskan secara politik di DPR dan pemerintah? Kan pasti bukan ini. Tetapi tidak juga kemudian dari kondisi seperti ini lalu kemudian jawaban ya udah kalau begitu DPRD aja gitu. Tapi saya melihat gini, Ya. Mbak Lulu sebenarnya ingin mempertahankan pilkada langsung ya, sebagai praktis, tetapi dengan tetapi perbaikan ya yang dengan pengalaman-pengalaman selama ini kemarin waktu di Jawa Timur kok menyangsikan kok ya karena kayak gini gitu. Iya, karena menurut saya begini Pak. Saya masih ingat sekali ya tahun 2014 waktu itu Konbes Nahdlatul Ulama di Cirebon dan Musyawarah Nasional Ulama oleh Nahdlatul Ulama. Salah satu rekomendasinya adalah mendukung pilkada yang dipilih oleh DPRD
karena dengan alasan madorot maslahah ternyata lebih banyak madorotnya. Jadi dalam pendekatan usul fikih maka pasti pilihannya hal apapun akan kita nilai mana yang kira-kira kemanfaatannya jauh lebih besar atau sebaliknya kemadorotannya itu jauh lebih kecil, itu yang kemudian jadi pertimbangan gitu. Nah tetapi kita bicara tentang pilkada ini kan harus dilihat secara komprehensif gitu ya kan. Nggak bisa kemudian pilihannya kalau nggak A atau B, ntar dulu, lebih baik ayo kita audit lebih dahulu deh, gitu. Jadi audit demokrasi, audit penyelenggaraan pemilu itu penting sehingga kita berada di titik yang tengah, yang fair dan kemudian akan ketemu solusi yang terbaik bagi demokrasi kita. Gitu. Bang Rey ada komentar soal ini? Ini langsung apa yang dirasakan, apa yang digundahkan disampaikan barusan ini. Pedih. Saya menanggapi Mbak Lulu atau menanggapi Mbak Lulu dan mungkin menilai dari apa yang kemudian menjadi topik kita kali ini. Atau pilkada langsungnya gitu. Iya, silakan. Saya sih menanggapi pilkada langsungnya aja lah, karena pasti nanti jawabannya juga masuk ke apa yang disebutkan Mbak Lulu. Tapi setuju apa yang disampaikan Mbak Lulu tadi ya? Itu kan pengalaman dan itu semua pengetahuan kita sebetulnya gitu. Kita sudah tahu maksudnya rahasia umum. Oke, begitu-gituan gitu. Cuman ya itu tadi saya mau ngomongnya, makanya saya mau sistematisasi deh. Jangan masuk di tengah-tengah, itu di tengah soalnya. Saya kira pernyataan Pak itu kan dimulai oleh pidatonya Pak Bahlil kan. Lalu ditanggapi oleh Pak Prabowo dengan nada yang kurang lebih sama. Pak Bahlil kalau saya baca pidato itu lebih mengungkapkan biaya peserta yang mahal. Sementara Pak Prabowo kalau saya tangkap dari pidato itu mengeluhkan biaya penyelenggara yang mahal juga gitu. Jadi klop lah dua-duanya masuk nih. Baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara dianggap mahal dua-duanya. Baik yang dikeluarkan oleh pesertanya dalam hal ini paslon maupun penyelenggaraan pilkada kita dalam bentuk anggaran negara gitu. Saya mau mulai dulu jawaban yang sedikit agak lucu atau terserah lah. Saya mengatakan begini, Pak Bahlil itu kan tiba-tiba mengatakan pilkada ke DPRD itu karena pilkada 2024 ini Golkar mendapatkan keterukan yang luar biasa. Jadi saking teruknya lalu ngambeknya itu jangan main-main langsung deh, sekarang ke DPRD aja, kira-kira begitulah. Terpuruk. Kalau kata orang Melayu teruk ya, terpuruk gitu artinya. Nah, jadi karena terpuruk ngambeknya udah deh jangan main kelereng, main ini aja kan kira-kira gitu tuh. Kalau kita buat langsung itu kelereng gitu kan. Nah, makanya saya bilang yang direvisi itu bukanlah undang-undang pilkadanya, tapi bagusnya yang dievaluasi itu adalah kepemimpinan Pak Bahlil sehingga kok bisa kalah dalam 6 bulan ya di dalam pilkada, di mana 6 bulan sebelumnya mereka pemenang pileg nomor 2 tapi begitu masuk di pilkada mereka teruk sekali. Nah kalau begitu yang salah yang mana? Ya evaluasi dulu kepemimpinannya gitu loh, baru kita cari-cari nanti masalahnya di mana gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, argumen yang agak seriusnya, saya nggak menemukan realitas apa yang mereka sebutkan ini. Pertama, biaya mahal. Di mana mahalnya? Kalau kita merujuk... Di mana mahalnya? Makanya, kalau kita merujuk ke biaya peserta dulu. Jangan masuk kita ke biaya yang berkaitan dengan penyelenggara ya. Tadi Mbak Lulu mengatakan 1,8 miliar. Mungkin Gerindra mengatakan berapa? Ini mengatakan berapa? Yang sudah bisa kita pastikan adalah berapa sih biaya orang di dalam pelaksanaan pilkada ini adalah apa yang mereka laporkan ke KPU kan. Itu yang kita bisa pastikan. Hampir tidak bisa kita temukan ya peserta pemilu melaporkan ke KPU itu bahwa mereka habis misalnya 200 miliar. Hampir kita nggak temukan. Kita turunkan 100 bagaimana? Hampir kita. Nggak ada juga. 50 miliar mudah-mudahan kita nggak temukan. Jadi PDIP nggak ada 50 miliar? Kepala daerahnya? Nggak usah tanya ke PDIP. Kita tanya apa yang mereka laporkan ke KPU. Karena itu dokumen resmi. Bisa dibuka betul? Tidak ada? Tidak ada. Iya itu yang... Baru nanya emang nggak ada? Semua yang menyebut gitu. Paling mahal mungkin 10M, 20M. Itu laporan resmi. Padahal realitanya? Saya nggak bicara itu. Saya mau mendasarkan pada laporan yang official. Itu namanya di KPU kan.
Pak Prabowo Pilpres 2024 yang lalu, laporan keuangannya ke KPU itu berapa? 207 miliar habisnya. 207 miliar kalau kita bagi dengan 33 provinsi, berapa yang keluar kira-kira Bung Effendi? Kan kurang lebih cuma 10 M kan per satu provinsi. Ya, untuk 5 tahun, ya kan? Bung Ganjar jauh lebih realistis menurut saya karena mereka mengeluarkan uang sekitar 500 miliar alias setengah triliun dalam laporan dana kampanye mereka. Itu kira-kira tuh. Jadi untuk menjadi presiden di Republik ini dari 204 juta pemilih hanya 200 M dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Di mana mahalnya? Untuk 5 tahun. Jangan bilang ada biaya itu, berarti Anda nggak jujur. Kenapa nggak dilaporkan ke KPU? Kalau nggak tidak jujur, keluhan orang yang nggak jujur kita abaikan. Bentar, 200 M kan juga besar banget itu. Bung, kalau lihat 200 M-nya besar. Dibagi 38 provinsi. Bagi 38 provinsi bagi 5 tahun. Lo bagi lagi 12 bulan. Gak ada biayanya itu menurut saya untuk makan siang gratis 10.000 sehari loh. Bung Ruli, Anda setuju dengan itu? Kan saya belum. Oh ya, oke, silakan. Nggak, saya mau tanya soal itu. Jangan lihat, kalau kau dengar 200 miliar ya besar. Tapi kalau kau lihat proses ke 200 miliar itu. Dibagi lagi. Iya kan gitu. Nah, jadi 200 miliar dikeluarkan oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan 204 juta pemilih. Ya, itu kira-kira itu. Artinya apa gitu? Artinya sebetulnya apakah itu besar? Kalau 200 miliar kita bagi untuk provinsi, layak kalau gubernur-gubernur itu hanya mengeluarkan sekitar 10-20 M per provinsi. Kabupaten kota mungkin hanya 7 miliar. Kalau kita merujuk ke Pilpres itu, menurut saya gitu. Itu logikanya itu. Tapi ada biaya ini, mahar macam-macam. Ya saya nggak tahu. Saya hanya merujuk ke data KPU. Bahwa mereka mengeluarkan dari itu artinya mereka nggak jujur. Karena semestinya semua pengeluaran mereka terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kampanye macam-macam, harus dilaporkan ke KPU. Jadi kalau mereka mengeluh biaya besar, sementara di KPU kecil, Anda nggak jujur. Oke, masuk akal. Bagaimana kita bisa menerima keluhan orang yang tidak jujur? Kan dia baikan itu. Nggak valid itu namanya. Nggak bisa kita menerima, nggak bisa Republik ini dibuat kebijakan berdasarkan cerita orang yang berbohong gitu loh Pak. You mau? Tunggu dulu, kan belum ke sana. Kalau satu ini. Iya, satu. Udah kelihatan kan? Ya. Bagaimana Republik ini dibuat aturannya berdasarkan cerita orang yang berbohong. Oke, Anda mau? Itu kira-kira tuh. Ya. Yang kedua, kalau nggak mau begitu ya jujur Anda ke KPU. Keluarkan. Kalau Anda mengatakan 500 M Anda keluarkan, silakan catat di KPU. Biar kita lihat gitu loh. Nah yang kedua biaya soal pilkada, penyelenggaraan. Berapa yang dikeluarkan untuk pilkada 2024 ini Bung Effendi Ghazali? Laporan yang kita terima itu sekitar 38 triliun. Oke, KPU tuh. Kita buat aja 40 triliun Bung. Coba kawan-kawan mahasiswa keluarkan handphonenya, kita kalkulasi. 48 triliun dibagi 204 juta pemilih. Coba kalkulasi. Berapa kira-kira per pemilih itu dapat? 40, saya udah naikkan ya. Karena laporan itu 38. Kita naikkan aja menjadi 40 triliun. Coba kawan-kawan mahasiswa. Berapa jumlahnya? Dibagi 204 juta pemilih. Berapa itu? Sekitar 300.000 sekian. Per pemilih Bung. 300.000 rupiah. 300.000 rupiah per pemilih. Oke? Berapa? 200 berapa? Hah? 196 ketemunya. Kalkulator saya salah berarti. 296. Oh, 296. Baiklah, kalau kita pulkan aja ke angka 300.000 kan? Iya. 300.000 dibagi 5. Karena 5 tahun itu. Berapa kira-kira? 60.000. 60.000 Bung per tahun lo kasih ke rakyat. Lo bilang itu mahal. Itu dalam konteks berapa tadi totalnya? Kan 30, saya udah naikkan 40 triliun. 40 triliun. Dibagi 204 juta pemilih. Iya. Dapatnya 300.000 per pemilih kan? Dibagi 5 tahun.
Karena pilkada itu 5 tahun jaraknya kan. Per anggaran. Jadi berapa per orang per tahun diberikan negara supaya mereka dapat menggunakan hak pilihnya ke TPS itu? Berapa tadi? 60.000. 60.000 bagi 12. Per bulan berapa dikasih negara QIU? 5.000. Hah? 5.000. 5.000. You tahu menggunakan hak pilih ke TPS itu hak makan ruhani bangsa ini. Sebab demokrasi ini ruhani. Makan siang gratis itu ragawi. Dua-duanya harus dipenuhi oleh negara. Jadi jangan mikir hanya soal makan siang gratis, tapi melupakan makan ruhani gratis. Apa makan ruhani gratis itu? Hak warga negara untuk menentukan siapa pemimpin mereka di Republik ini. Berapa biayanya? Cuma 6.000 sebulan. Makan siang gratis 10.000 sehari. You mau bilang di mana mahalnya? Bukan mahal. Yang ada apa? You pelit bagi rakyatmu. Rakyat hanya minta 6.000 per bulan supaya ia bisa datang ke TPS menggunakan pilih. Itu Pak Anda mengeluh. Ada yang mengkorupsi uang negara 270 triliun. Mana pernyataanmu? Mana kemarahanmu? Mana pidatomu? Yang ada bahkan kau mengatakan koruptor-koruptor itu kita maafkan kalau uang mereka dikembalikan. 270 triliun kalau kita bagi dengan 40 triliun, Bung, itu artinya 4 kali pilkada kita bisa buat. Alias 20 tahun. Ada yang mengeluh nggak? Nggak ada. Ada pidato nggak? Nggak ada. Ada ketua partai nggak yang maki-maki? Nggak ada. Tiba-tiba sekarang diputuskan hukumannya di bawah tuntutan jaksa. Ada nggak pidato presiden yang mengatakan saya geram kok tiba-tiba orang sudah ya mengambil uang negara 270 triliun tapi masih dihukum dengan hukuman di bawah tuntutan jaksa? Nggak ada pidatonya. Ini maksudnya Harvey Muiz ya? Saya tahu. Oke, kita akan kembali saat lagi. Tentu nanti kita akan memberikan kesempatan pada Bung Hendar Sam untuk menjawab ya. Saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.